Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami ya Bapa dalam kegiatan pelajaran ini, agar kami dapat memahami tentang makna hidup sebagai anugerah-Mu yang sangat berharga. Semoga firman-Mu yang kami dengar dalam kegiatan pembelajaran ini dapat menjadi pelita hidup kami sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Hidup Manusia yang Bermakna. Adapun kompetensi dasar kita 1.18 bersyukur atas panggilan hidupnya sebagai umat Allah atau gereja dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup tersebut. Dan indikator pencapaian hasil belajar yang pertama, menjelaskan makna hidup manusia menurut pengalaman hidup manusiawi dari sebuah kisah kesaksian yang berjudul Bangkit dari Keterpurukan. Yang kedua, menjelaskan makna hidup manusia menurut ajaran kitab suci Matius 5 ayat 1-12. Dan yang ketiga, menuliskan refleksi tentang hidup manusia yang bermakna. Setiap orang, cepat atau lambat, pasti akan bertanya di dalam hatinya, untuk apa sih saya hidup di dunia ini? Pada dasarnya, pertanyaan seperti ini merupakan pertanyaan refleksi pribadi bagi dirinya sendiri untuk menemukan makna dan tujuan hidupnya di dunia. Maka dengan bertanya tentang tujuan hidup, kita dapat mencari jawaban tentang makna sesungguhnya hidup kita di dunia ini. Nah, kita akan mendalami bagian yang pertama, menggali pengalaman manusiawi tentang makna hidup manusia. Untuk lebih mendalami pengalaman manusiawi tentang makna hidup manusia, kita akan menyimak satu pengalaman yang berjudul Bangkit dari Keterpurukan. Pada tahun 2000 bulan Juli, suami saya, ayah dari anak-anak, meninggalkan kami untuk selama-lamanya kembali ke haribaan Tuhan yang Maha Kuasa. Betapa kiamatnya hidup saya menyaksikan anak-anak yang masih kecil-kecil yang benar-benar membutuhkan kehadiran kedua orang tua mereka. Sampai kira-kira 1 tahun, saya dalam keadaan seperti orang yang tidak waras, tidak memperdulikan diri sendiri, serta benar-benar merasakan panjangnya malam. Pada suatu hari, kira-kira jam 9 pagi, saya bersiap-siap akan menjemput anak kedua saya yang bersekolah di taman kanak-kanak. Waktu saya membuka lemari untuk berganti pakaian, terlihat sekilas piyama atau baju tidur almarhum suami saya. Piyama itu sangat disayangi oleh suami saya. Ketika mengenakan piyama itulah, saya melepaskan arwah suami saya. Hati saya luluh. Piyama itu saya dekap erat-erat untuk melepaskan rindu dan haru. Air mata berderai membasahi piyama. Saya baru sadar waktu mendengar suara anak sulung saya
yang baru pulang dari sekolah menanyakan adiknya, "Ma, mana adik? Ini saya bawa permen untuknya." Saya kaget mendengar si sulung menanyakan adiknya. Ternyata saya bersimpuh mendekap piyama itu selama hampir 3 jam. Saya bergegas meninggalkan rumah untuk menjemput adiknya. Waktu saya tiba di sekolah, ternyata sudah sepi dan anak saya pun tidak ada di sana. 2 hari saya dilanda beban perasaan serba bingung, entah kemana harus saya cari. Tiba-tiba ada orang yang mengantar anak saya ke rumah. Rupanya waktu itu anak saya pulang sendiri dan tersesat. Beruntung ada orang berbaik hati membawa dia pulang. Sejak peristiwa itu, saya berjanji pada diri sendiri akan mencurahkan kasih sayang dan perhatian saya kepada ketiga anak saya. Untuk itu keadaan di rumah saya ubah. Bahkan tidur pun saya pindah ke kamar belakang bersama anak-anak. Melalui perantaraan Bunda Maria, saya berdoa setiap hari memohon kekuatan serta berkat dari Yesus Putranya agar dapat berjuang melanjutkan hidup ini sebagai orang tua tunggal, guna membesarkan dan mendidik anak-anak untuk menyongsong masa depannya. Sumber cerita Buletin Motivasi volume 1 nomor 5 tahun 2014 dengan saduran penulis. Ananda sekalian, setelah kita menyimak kisah bangkit dari keterpurukan, ada beberapa pertanyaan yang sungguh menggelitik di dalam hati kita. Apa yang membuat ibu itu sedih berkepanjangan? Apa yang membuatnya menjadi sadar? Lalu apa yang dilakukannya kembali? Apa pendapat kamu tentang kisah tersebut? Adakah pengalaman pribadimu atau pengalaman dari orang lain yang kamu dengar tentang pemaknaan hidup dalam suatu peristiwa kehidupan? Ananda sekalian, pengalaman kehilangan anak ada hikmahnya bagi sang ibu. Ia akhirnya bangkit dari keputusasaan yang mendera hidupnya setelah ditinggalkan suaminya tercinta. Sang ibu merasa hidupnya tidak bermakna, tidak berharga, bahkan tidak berguna lagi setelah suaminya meninggalkan dia bersama dengan anak-anaknya. Namun setelah peristiwa anaknya hilang karena keegoisannya, akhirnya ibu itu pun sadar. Ia bersemangat kembali atas dasar kasihnya kepada anak-anaknya yang masih kecil, yang sangat membutuhkan sang ibu untuk menjaga, membesarkan, mendidik mereka dengan penuh cinta sampai mereka dewasa. Maka Bunda Maria, Ibu Yesus, dijadikan teladan hidupnya untuk merawat hidup keluarganya. Disinilah sang ibu menemukan makna hidup sebenarnya. Ia ingin bekerja keras untuk kebahagiaan keluarganya. Ia mau menjadi saluran berkat bagi anak-anaknya yang sedang bertumbuh dan berkembang. Nah, Ananda sekalian, setelah kita melihat pengalaman hidup sehari-hari, sekarang kita akan menggali bagaimana pandangan kitab suci tentang makna hidup manusia. Nah, untuk lebih mendalami ini, kita lihat dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. 8 sabda bahagia Yesus. Nah, silakan Ananda di rumah buka kitab sucinya,
Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Ibu akan membacakan perikop ini untuk kita. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Nah, Ananda sekalian, setelah kita membaca perikop Matius 5 ayat 1 sampai 12, jelas di sana Yesus mengajarkan bahwa hidup kita itu sangat bermakna, sangat berharga apabila kita hidup sesuai kehendak Allah. Dengan demikian, kita menjadi orang yang hidup penuh kebahagiaan. Tantangan dari sabda bahagia adalah agar kita membuka hati bagi Allah dan memperkenankan Allah mengubah hidup kita. Tuhan Yesus sendiri memberikan kelegaan pada mereka yang terpanggil untuk memasuki kerajaannya, sekalipun hidup terasa sangat sengsara, bernasib sial, dan tidak pernah nyaman akan dunia ini. Namun sebagai pengikut Yesus yang sejati, kita akan berbahagia karena kasih Allah tidak pernah terlepas dari awal sampai akhir. Perlu kita sadari bahwa ketenteraman hidup di dunia adalah berkat dari Allah yang membuat kita senang. Namun, penderitaan di dunia ini juga adalah berkat yang membuat kita semakin bertumbuh. Nah, Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita secara keseluruhan, maka kita akan membuat rangkuman untuk materi kita hari ini. Seperti dalam pengantar yang sudah Ibu katakan, bahwa setiap orang, cepat atau lambat, pasti akan bertanya dalam hatinya, untuk apa dia hidup di dunia ini? Nah, pada dasarnya pertanyaan seperti ini itu merupakan pertanyaan refleksi pribadi bagi dirinya sendiri untuk menemukan makna dan tujuan hidupnya di dunia. Dengan bertanya tentang tujuan hidup, kita dapat mencari jawaban tentang makna sesungguhnya hidup kita di dunia. Sesungguhnya bahwa Tuhan sendiri yang membimbing manusia untuk mencari tujuan akhir hidupnya. Tuhan yang menciptakan kita, menanamkan di dalam hati kita
kerinduan hati untuk kembali kepadanya. Dari mana kita berasal dan tujuan akhir tempat kita berpulang. Jadi Tuhan menginginkan semua manusia itu hidup berbahagia. Semua manusia umumnya mencari kebahagiaan. Dan ini adalah sesuatu yang normal. Maka ketika kita menghadapi cobaan dalam hidup seperti yang dialami oleh ibu tadi, meski itu berat sekalipun, kita hendaknya tetap bersandar pada Tuhan, karena Dia adalah sumber kebahagiaan hidup kita. Artinya, kita jangan sampai jatuh dalam keputusasaan yang membelenggu hidup kita sehingga membuat hidup kita tidak bermakna. Di dalam kitab suci tadi kita sudah membaca bahwa kita menemukan begitu banyak pesan tentang makna hidup manusia yang sangat bermakna. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan bahwa hidup kita itu sangat berharga, sangat bermakna apabila kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka dengan demikian kita akan menjadi orang yang hidup penuh dengan kebahagiaan. Ananda sekalian, setelah kita membuat rangkuman atas materi kita hari ini, sekarang kita masuk dalam refleksi. Silahkan Ananda tuliskan sebuah refleksi tentang makna hidup bagi dirimu dan apa saja yang perlu kamu lakukan sebagai pelajar untuk mengisi hidupmu secara berkualitas. Nah, untuk hasil refleksi ini, silakan Ananda pajangkan di mading kelas ataupun di mading sekolah. Dan sebagai tugas di rumah, silakan Ananda membaca kembali Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu sediakan. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapa, Putra dan Roh Kudus atas rahmat penyertaan-Mu bagi kami selama kegiatan pembelajaran ini, sehingga dapat memahami bahwa hidup itu sebuah panggilan yang sangat berharga yang perlu kami perjuangkan selama hidup di dunia ini. Semoga kami senantiasa memuliakan Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran minggu depan. Selamat belajar. Shalom.